Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heri Saputra, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Al-Kautsar Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 mengenai diseminasi budaya positif. Adapun latar belakang kegiatan yang saya lakukan, yang pertama bahwa budaya positif bertujuan untuk menciptakan iklim pembelajaran positif di lingkungan sekolah. Dua, hal yang mendasari saya melakukan tindakan aksi nyata ini adalah untuk mewujudkan siswa dengan karakter profil pelajar Pancasila melalui penerapan budaya positif dengan pembentukan keyakinan kelas. Tiga, keyakinan kelas berisi nilai-nilai kebajikan universal. Keempat, dengan melibatkan siswa untuk membentuk keyakinan kelas, mereka diharapkan termotivasi secara intrinsik untuk sadar dan bertanggung jawab melaksanakan keyakinan kelas, bukan sekedar untuk menghindari sebuah hukuman, melainkan mereka paham akan manfaat melaksanakan keyakinan kelas untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Dan yang kelima, keyakinan kelas berisi nilai-nilai kebajikan yang dilaksanakan di lingkungan sekolah. Tujuan aksi nyata kali ini, yang pertama, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kedua, menciptakan siswa yang merdeka dan memiliki disiplin diri yang kuat. Yang ketiga, terwujudnya suasana aman dan nyaman di kelas maupun di sekolah. Dan yang terakhir, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Adapun tolak ukur kegiatan yang dilakukan bahwa yang pertama terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Dan yang kedua, siswa dapat menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya, adapun alur tindakan yang dilakukan terkait dengan langkah-langkah tindakan yang dilakukan adalah yang pertama menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan manfaat penanaman budaya positif dan keyakinan kelas serta meminta izin untuk mendeseminasikan kegiatan bersama dengan rekan guru lain. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif berkaitan dengan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dan yang keempat, memantau, merefleksikan, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Adapun dukungan yang dibutuhkan pada kegiatan pengalaman ini berkaitan dengan warga sekolah, dukungan kepala sekolah, rekan guru, serta siswa agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Berikutnya berkaitan dengan sarpras, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, dan yang terakhir tentang dukungan orang tua, bahwa orang tua dalam menumbuh dan membiasakan untuk melakukan budaya positif bagi siswa di rumahnya masing-masing. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman yang saya lakukan terkait dengan budaya positif. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Ya pun. mohon maaf ya, pertama-tama saya sampaikan kepada rekan-rekan ya, Bapak Ibu guru Al-Kautsar yang dalam hal ini dalam kondisi harusnya libur hari Sabtu ya, Bapak Ibu berkenan hadir dalam kegiatan diseminasi saya terkait dengan aksi nyata pengibasan mengenai budaya positif dalam kegiatan CGP Angkatan 7 yang saya lakukan di Kota Bandar Lampung. Baik, di sini ya saya akan menyampaikan tentang beberapa hal, beberapa paradigma baru tentang budaya positif, tentang semacam perubahan proses mindset tentang pembelajaran dalam rangka implementasi kurikulum Merdeka Belajar yang kami dapatkan di Diklat CGP. Baik, mohon waktunya bagi Bapak Ibu untuk bisa saya menyampaikan tentang apa saja sih budaya positif yang banyak manfaatnya, dan mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan bermanfaat untuk kita, tentunya untuk pembelajaran kita, tentunya juga untuk peningkatan untuk kualitas pembelajaran bagi siswa-siswa kita di Al-Kautsar. Baik, sebelumnya sekarang izinkan saya untuk melanjutkan presentasi saya.
6 budaya positif yang akan saya sampaikan di sini yang menjadi bahan saya. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua teori motivasi, kemudian ada hukuman dan penghargaan serta restitusi. Mungkin ada beberapa kata ya yang masih agak asing bagi kita ya. Nah kemudian berikutnya tentang keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu ya? Yang dari beberapa bulan yang lalu itu sudah saya mulai di beberapa kelas yang saya ada. Kemudian berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan kelima restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Jadi ada 5 posisi kontrol seorang manusia itu. Dan yang terakhir tentang segitiga restitusi. Nah, ke-6 hal ini yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini. Nah, yang pertama ya ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik, setuju atau tidak? Setuju ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Sepakat ya? Ada yang nggak sepakat? Pokoknya setuju ya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Penghargaan. Oh, siapa yang mendapat yang mampu menjawab pertanyaan saya misalnya, sebutkan bla bla bla, nanti Bapak kasih coklat, nanti Bapak kasih nilai 100 misalnya. Itu kan penghargaan. Nah, jadi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju ya? Jadi 1, 2, 3 Bapak itu setuju ya? Baik, kita lihat di sini ya. Apakah makna budaya positif? Nah, kita lihat terlebih dahulu apa makna budaya positif. Yang pertama, contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan di kelas atau sekolah. Ada nggak budaya positif yang kita terapkan di sekolah? Misalnya dari Bapak Ibu lakukan? Apa? Misalnya menyuruh anak gitu ya, aku atau menjadi contoh misalnya tidak datang terlambat di kelas seperti itu, gitu ya. Oke. Nah, budaya positif kita lihat maknanya adalah nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh percaya diri, hormat dan bertanggung jawab. Ini budaya positif. Jadi berkaitan dengan kebiasaan, ya kebiasaan atau nilai-nilai yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang. Jadi pribadinya supaya bisa berkembang. Ini budaya positif. Nah, contoh nilai-nilai kejujuran, peduli tadi, ada sampah misalnya ya kita kita meminta atau kita sebagai guru kita yang duluan sambil meminta anak. Itu kan contoh budaya positif. Ya, memberikan kebiasaan. Kemudian ada menghargai, kemudian ada komitmen. Kalau misalnya A kemudian terlambat, kita tanya supaya bisa besok tidak terlambat lagi, maka kadang-kadang besok gimana dia tidak terlambat? Apa kalau misalnya sanksinya? Itu contoh komitmen. Kemudian ada tertib, kebersihan dan lain sebagainya. Ini makna dan contoh dari budaya positif. Saat ini yang harus dicapai oleh anak Indonesia yaitu nilai-nilai kebajikan yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam kurikulum Merdeka Belajar yang ingin dicapai adalah ada profil pelajar Pancasila. Ada 6 kemarin. Salah satunya yang kemarin kita sudah selenggarakan di semester awal pada bulan September kalau tidak salah itu tentang proyek pelajar Pancasila ya. Kemarin kita sudah melakukan itu dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini materi yang pertama ini. Nah, yang sekarang kita lihat perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau namanya ilusi kontrol. Menurut William Glasser dalam kontrol teori bahwa upaya kontrol yang dilakukan adalah sebuah ilusi. Jadi kontrol yang dilakukan kita mengontrol seseorang misalnya ya anak kita itu ternyata adalah sebuah ilusi. Ada hal yang keliru. Ya, guru mengontrol murid. Sebuah penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kalau kita mengkritik orang, membuat dia yang namanya Bapak Ibu bersalah, si A itu bersalah, itu ternyata kita anggap menguatkan karakter, akan membentuk karakter. Jadi ketika membentak-bentak misalnya, itu tujuannya awalnya pemahaman kita itu adalah untuk membentuk karakter. Ini pemahaman awal kita. Dan orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Rata-rata orang dewasa itu punya hak kan memerintahkan dan seperti itu. Kita sebagai guru misalnya, tanpa memberikan contoh, kita meminta siswa kita untuk melakukan sesuatu, untuk membuat sesuatu, tapi kita tidak contohkan.
Itu salah satu. Ya. Kemudian di sebelahnya, maka untuk itu perlu dilakukan perubahan paradigma. Stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stimulus respon berubah menjadi pendekatan teori kontrol. Menurut pendapat pendekatan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Setiap kelakuan siswa, setiap kelakuan manusia, anak-anak itu semua punya tujuan. Kemudian hanya ada diri sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi intinya bahwa setiap kelakuan itu punya tujuan dan yang mampu mengontrol perilaku itu adalah diri sendiri. Ketika bicara tentang perilaku anak, yang mampu mengontrol itu adalah anak itu sendiri. Ini maknanya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi saya minta kamu berbuat baik, melakukan hal yang baik, sehingga kita harus terus mengawasi dia. Tapi kalau misalnya saya tidak mengawasi dia, mungkin dia akan lepas, gitu kan? Ada anak misalnya dia jalan ke masjid, selalu saya awasi setiap hari, tiba-tiba saya nggak masuk, mungkinkah dia akan terus ke masjid? Belum tentu. Karena apa? Karena sebelumnya dia selalu kita awasi. Karena dia takut, karena dia mau ke masjid, mungkin karena dia melihat kita. Kalau nggak ada kita, mungkin dia nggak tahu. Nah ini dikontrol, ya. Nah, apa perubahan paradigmanya? Stephen Covey yang menyatakan bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, ubahlah sikap dan perilaku Anda. Jadi kita ingin membuat apa, ingin minta anak apa, anak berubah menjadi A, kita pun melakukan sesuatu itu. Jadi kita melakukan juga. Ya, namun jika kita ingin merubah cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Artinya apa? Ketika kita menginginkan seorang anak itu jadi apa, maka bagaimana caranya kita meminta dia untuk mengubah seperti yang kita inginkan. Tapi bukan kita kontrol, tapi bukan kita paksa dan sebagainya. Maknanya adalah memberikan kesadaran dia supaya dia memahami dan melakukan. Ini maknanya. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid, tentunya hal ini diawali dengan merubah cara pandang kita akan murid itu sendiri. Kemudian salah satunya dengan penerapan disiplin, erat kaitannya dengan teori kontrol yang digunakan guru untuk menghadapi ketika menghadapi. Jadi ada teori kontrol, jadi nggak bisa marah. Jadi yang namanya marah, membentak, menekan itu bukan sesuatu yang apa ya? Anggap saja kontrol itu bukan sesuatu yang bisa dikatakan saat ini ya itu bukan hal yang terbaik. Ternyata ada yang lebih. Nah ini kita lihat stimulus respon dengan teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama, stimulus responnya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Sebelumnya teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Anak A, anak B, si B itu baik, yang A itu tidak baik karena berbeda dia. Anak yang satu dengan yang satunya itu berbeda. Kenapa? Kebutuhannya juga berbeda. Artinya kita tidak bisa sama ratakan yang A, yang B dan sebagainya. Itu ya Bu ya. Nah, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa mampu memahami dunia anak, si A, B, C, D dan sebagainya itu dengan pola pemikiran mereka. Ya. Dan selanjutnya bisa dibaca, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol dari Anda. Jadi kalaupun misalnya kita membentak si A, karena dia sendiri yang tahu dia berubah atau tidaknya, maka bagaimana caranya kita masuk ke dalam diri dia supaya ikut membantu dan dia terbiasa untuk mengubah hati. Tapi kalau kita membentak dia, menekan dia, kemudian untuk berubah, membuat aturan yang signifikan misalnya, kemudian ketika dia melanggar dia melakukan itu kan dari kita, bukan pribadi dia yang meminta, bukan dia yang dalam hatinya untuk berubah. Ya, bisa dilihat. Selanjutnya, apa makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin belajar. Ketika mengajar kata disiplin, apa yang terbayang? Apa yang terbayang kalau bicara tentang disiplin itu ketat gitu ya. Kemudian ribet. Kemudian waduh, nggak bisa kemana-mana kan pikiran seperti itu kalau kita memahami tentang disiplin. Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, kepatuhan dan sebagainya. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidakmampuan. Kalau bicara tentang disiplin A, B, C atau ada peraturan yang baru yang harus diikuti, itu kan disiplin. Maka mindsetnya adalah ada sesuatu yang ketat lah, yang bisa diubah lah, tidak bisa ada kompromi lah seperti itu. Ini ketidaknyamanan gitu ya. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukum, padahal itu berbeda. Ya,
belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Nah, jadi ini ketika kita belajar tentang budaya positif, yang namanya disiplin positif tidak mesti harus yang namanya ada sanksi, ada hukuman. Nah, ini yang perlu diubah. Bahwa ketika bicara tentang disiplin positif, maka tidak harus bicara tentang hukuman, sanksi. Jadi kalau kita memberikan budaya positif pada siswa, dia bersalah, jangan memberikan hukuman, berikan pengetahuan. Kasih sesuatu yang berimbang. Saya lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal. Ini kita lihat, nilai kebajikan adalah sifat positif manusia, merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Nilai tersebut bersifat universal. Setiap perilaku memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang dimiliki seorang, maka motivasi intrinsik kan dari dalamnya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Ian Dawson. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Dalam kurikulum yang baru ini kita mengenal ada 6 profil pelajar Pancasila. Nah, itu yang ingin kita capai. Ada disiplin positif yang dapat diambil. Ya. Kemudian contohnya di sini ada beriman, kemudian mandiri, bernalar kritis, berpendidikan global, gotong royong dan kreatif. Nah, ini yang budaya positif yang ingin ditular, yang ingin diambil, yang ingin dicapai dalam kurikulum yang baru. Ya. Jadi yang namanya disiplin positif tadi, tujuan mulia yang ingin dicapai, yang dia dan munculnya itu bukan dari luar. Bukan ketika si A misalnya saya suruh mengontrol dia kemudian jadi baik, bukan itu, tapi dari dalam diri siswa. Jadi baiknya dia itu bukan karena dikontrol, diawasi, karena ada nilai yang harus dia capai, tapi ada dari kesadaran pribadi dia sendiri. Itu yang namanya motivasi ini. Berikutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, kita lihat teori motivasi, kemudian ada hukuman, ada penghargaan, dan terakhir ada restitusi. Yang pertama, teori motivasi perilaku manusia itu apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila ada workshop lah, ada diklat misalnya. Kemudian kan biasanya ada peraturan yang perlu di saat atau siswa ketika waktu masuk, kemudian Bapak Ibu kan punya peraturan terlambat misalnya maksimal 5 menit, atau tidak boleh ada yang namanya keluar masuk ketika pelajaran kita. Nah, itu kan bentuk dari tadi apa yang akan terjadi apabila tidak melakukan. Jika ada siswa kita yang keluar masuk ke toilet dan sebagainya, atau main handphone misalnya sedang belajar, kan itu ada sesuatu. Maka kalau misalnya ada main handphone, yang didapatkan murid adalah misalnya dia suruh keliling makanan. Nah, ini salah satu contoh. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini motivasi eksternal. Jadi motivasinya adalah karena ada hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi ada imbalan. Jadi orang melakukan itu karena ada imbalan. Motivasinya itu pun eksternal. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di dalam kelas memberikan sesuatu, misalnya ada yang mendapat menjawab benar, kemudian Bapak Ibu memberikan penghargaan, misalnya ada coklat misalnya, diberi nilai tambahan misalnya, itu ternyata ya motivasi eksternal. Hadirnya mereka, munculnya mereka menjawab itu karena penghargaan yang kita berikan. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ternyata yang ketiga ini menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Maka kalau misalnya ada anak kita, kemudian dia patuh di dalam kelas, kemudian dia menjawab apa yang kita minta, ya kesadaran dia adalah menghargai diri dia. Kalau misalnya dia melakukan itu, apa yang dia dapat, maka itu yang disebut dengan motivasi ini. Dan inilah yang dimaksud dalam tujuan disiplin positif yang akan kita pelajari, yang akan kita terapkan, dan akan kita kembangkan pada siswa. Sehingga nanti kelak semua budaya positif yang muncul dari mereka itu adalah nilai-nilai yang memang muncul motivasinya dari kehidupan. Ya. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi kan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman biasanya orang melakukan sesuatu. Coba kalau nggak ada hukuman, kan gitu. Maka mungkin dia tidak akan melakukan. Sama kalau misalnya ada surga sama neraka.
kita sholat misalnya, beliau ya, kalau misalnya semua nggak ada pilihan neraka, semua surga, kita tidak. Nah, itu salah satu. Jadi karena ada motivasi menghindari ketidaknyamanan atau hukumannya dulu. Dia yang pertama. Jadi motivasinya bersifat eksternal. Contoh, seorang guru hadir mengejar di kelas tepat waktu. Motivasi apa yang mendasari? Apakah karena tidak ingin ditegur atau menghindari surat peringatan? Rata-rata kita ketika hadir tepat waktu di kelas atau absen itu, kenapa? Supaya DP2T kita misalnya, supaya nilainya kita nggak buruk. Nah, artinya kita pun motivasi kita ketika datang tidak terlambat itu untuk menghindari nilai rapot kita, ya, penilaian pimpinan kita itu jelekkan. Tapi bukan karena kesadaran, ya saya dari internal. Coba kalau tidak ada peraturan seperti itu, ya mungkin sering banyak yang telat siang datang. Ya. Berikutnya yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, apa yang saya dapatkan adalah saya melakukannya. Jadi untuk mendapatkan penghargaan. Jadi ada imbalan. Dia melakukan sesuatu, dia mendapatkan penghargaan. Kenapa? Nanti kita bahas. Guru hadir tepat waktu karena ingin mendapatkan pujian. Guru dapat waktu sehingga nanti nilainya bagus, sehingga nanti dapat tunjangan. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya, kemudian nilai yang mereka yakini dan hargai, kemudian orang yang melakukan nilai yang mereka yakini tersebut adalah motivasi yang akan membuat seorang menjadi disiplin positif. Karena apa? Karena dia berasal dari diri dia sendiri, kesadaran. Contoh, guru hadir tepat waktu karena menghargai waktu maupun diri sendiri agar dapat bercontoh baik bagi murid-muridnya. Jadi dia datang tidak terlambat itu supaya dia ingin tepat waktu, menghargai waktu, kemudian dia tadi memberikan contoh kepada murid. Malu kalau misalnya dia tidak memberikan contoh yang baik kepada murid. Ya, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga ini, yaitu motivasi ya, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi si A, si B, C, anak-anak kita itu berbeda motivasi internal. Nah, harapannya dengan motivasi yang internal mereka masing-masing itu mereka sadar dan melakukan hal-hal yang positif. Disiplin kok. Nah, ini bisa dilihat ya, ada hukuman, ada konsekuensi. Ini yang membedakan. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Pada intinya kan kalau yang namanya hukuman itu pokoknya menyakitkan, menyiksa, gitu. Tapi sebenarnya kalau konsekuensi tidak, sesuatu harus terjadi. Sesuatu harus terjadi. Kalau ini yang menyakitkan yang terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit untuk jangka waktu yang lama, baik fisik maupun hatinya, hingga kecewa. Ya, ada yang akhirnya apa? Nangis kan gitu. Kemudian akhirnya apa? Nggak sekolah seperti itu. Akhirnya apa? Pindah dan sebagainya. Itu karena apa? Hukum. Yang berikut sebelahnya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi nanti kalau misalnya dia berkaitan konsekuensi itu ketika dia melakukan kesalahan maupun hal yang tidak diinginkan, itu dari dalam diri dia sendiri akan sadar. Dia malu sendiri untuk melakukan. Ada yang mencontek misalnya. Tapi untuk menghukum kasih pengalaman. Kenapa? Kemudian kalau misalnya dia melakukan lagi, kira-kira apa yang harus dia lakukan? Sehingga nanti dia akan melakukan sendiri dan akan sadar. Jadi sadarnya itu tidak melakukannya lagi itu tujuan dari dia. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Sebaliknya kalau bicara tentang konsekuensi, anak menghargai. Nah, anak menghargai disiplin. Paksaan, kalau yang hukuman itu paksaan, jelas. Kenapa? Karena dia aturan itu, hukuman itu datang dari satu garis. Kita berikan aturan. Kalau misalnya anak terlambat, apa hukumannya? Kalau anak misalnya tidak mengerjakan tugas, apa hukumannya? Paksaan. Kenapa? Karena yang menentukan kan kita, bukan anak. Kalau misalnya dia terlambat, kira-kira apa nih? Kan itu bukan kesepakatan bersama. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah mengundurkan diri. Kemudian konsep diri yang buruk, kalau itu yang baik. Kemudian anak belajar menyembunyikan kesalahan, kalau ini anak mematuhi peraturan. Dan yang terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai.
Kalau dia konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Diasingkan itu bukan orang-orangnya yang mengasingkan, teman-temannya, tapi dia sendiri merasa malu. Karena malu tadi, karena minder tadi kan dia merasa terasing. Sehingga dia ingin berubah di jelas ya Bu ya. Kita lanjut. Ini hukuman, konsekuensi dan kesimpulan. Pertama, hukuman bersifat tidak berencana, tiba-tiba. Ya, oh dia datang terlambat, tidak upacara, tidak memakai atribut, panggil. Misalnya apa? Kan kadang tidak terencana, tidak ada program ya awal. Artinya kadang-kadang mendadak. Kemudian yang berikutnya, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang berikan dan murid hanya menerima. Jadi hukuman itu kadang ada ya semua sebagian besar itu dari satu pihak. Peraturan sekolah gitu ya yang kita dapat, kenapa dan sebagainya itu kan dari sekolah, pimpinan yang sudah ada. Kemudian berikutnya konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Jadi kalau berbeda dengan hukuman dari satu arah, kalau ini dari dua arah, ya guru dan siswa, apa nih peraturan yang akan kita buat? Itu namanya konsekuensi. Kesepakatannya apa nih? Ya kalau kita datang terlambat, kira-kira mau ngapain? Kita serahkan secara bersama. Dengan harapan apa? Karena tadi sudah disepakati secara bersama, maka aturan itu ya harus diikuti. Kalau tidak, nggak perlu kamu lari, kamu ini. Kenapa? Karena sudah ditentukan. Kalau misalnya terlambat, hukumannya apa? Sanksinya apa? Yang harus dilakukan itu apa? Ada. Oh, kalau saya terlambat, saya harus lari 10 kali. Jadi nggak mesti harus guru kita ya meminta, dia sudah sadar dia akan melakukan dan yang lain. Ya, contoh 3 kali tugas tidak diselesaikan tepat waktu, sebelumnya sudah ada kesepakatan atau keyakinan. Jadi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Jadi kalau misalnya ada 3 tugas 3 kali tidak diselesaikan tepat waktu, yang harus dilakukan si murid itu. Ya. Nah ini contoh, bisa dilihat tindakan guru dia hukuman atau konsekuensi. Bisa dilihat mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak terlambat lagi, saya tidak terlambat lagi. Seperti itu loh, ya. Mungkin kita pada waktu SD SMP masih mengalami itu. Mungkin sampai habis satu halaman ada yang satu lembar. Nah, apakah seperti itu yang kita lakukan kepada murid kita? Kalau dia konsekuensi, nah ini semua hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Karena terlambat hadir di sekolah, maka dia disuruh keliling lapangan basket. Si A suruh keliling lapangan basket. Nanti ada yang datang terlambat lagi, belum tentu disuruh hal yang sama. Kenapa? Yang pertama hukuman kadang-kadang bersifat tiba-tiba. Ya, sini disuruh lari, di sini disuruh pusat. Pasti enak gurunya. Ada yang paling benci gurunya itu, biasanya lebih berat lagi hukuman. Nah itu contoh. Ya, yang berikutnya murid diminta untuk push up 5 kali ya, sebagai itu hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan kertas teman-teman yang sudah dicoret. Itu contoh konsep. Kan agak berbeda. Kemudian bersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Jadi si A nyenggol, ya tanpa diperintah, kemudian dia apa? Membersihkan. Kemudian apalagi murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu. Jadi nggak seragam misalnya, nggak menggunakan sepatu hitam. Di sekolah kita kan harus sepatu hitam. Kalau yang putih kemudian disuruh nggak pakai sepatu, pasti disimpan misalnya di BK. Apa motivasinya itu? Tadi ketika dia hukuman itu dia akan terintimidasi, dia akan malu, dia nggak akan keluar sekolah. Coba kalau hukuman diganti dengan yang lain, konsekuensi dia tidak pakai seragam, sepatunya seragam apa kemarin. Sehingga apa? Sehingga dia menyadari kenapa? Tidak tertekan karena kesepakatan itu bersama. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah ini contoh Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah kalau bandingkan dengan yang tadi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kalau ini dijelaskan pelajaran PJOK, bisa jadi dalam pelajaran PJOK itu sudah dibuat aturan bersama siswanya. 10 menit dia dari lapangan basket 2 kali, maka dia masuk ke dalam konsep gitu ya.
Jadi kalau ada siswa-siswi yang sama atau yang lain yang berbeda 10 menit juga, maka dia akan melakukan konsekuensinya sama, keliling lapangan 2 kali. Nah ini dihukum oleh penghargaan. Nah ternyata saya juga baru menyadari, ternyata ketika bicara tentang hukuman, ternyata penghargaan itu kita harus mengubah paradigma kita, mindset kita bahwa penghargaan itu ternyata cukup menyakitkan. Ya, apa? Yang pertama, penghargaan itu mematikan kreativitas. Kenapa mematikan kreativitas? Ada yang misalnya disanjung di kelas, kemudian yang lain tidak salah, dia terus kan gitu. Sehingga yang lainnya tidak termotivasi untuk melakukan. Kemudian yang kedua, penghargaan menghukum, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Kadang-kala penghargaan yang kita berikan itu tidak kena sasaran, ya, akan lebih parah. Kemudian penghargaan ternyata tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Si A dan B itu berkawan dekat misalnya anak kita, ternyata karena dia ini terus gitu ya, sehingga yang kawan itu apa? Jadi kiri. Karena dia itu penghargaan. Yang tadi bersahabat dekat akhirnya enggak, kenapa? Karena yang satu ini. Atau dia malu berkawan dengan yang lebih pintar. Ternyata buat hubungan jadi tidak valid ya. Nah lalu apa ya, bicara tentang restitusi, apa sih restitusi itu? Selama ini kita cenderung bila ada yang berlaku salah, kita ada yang dalam untuk memaafkan, bahkan kita melakukan sesuatu untuk membuat mereka tidak nyaman. Bagaimana sebaiknya? Sebaiknya respon kita bila ada murid kita melakukan kesalahan, marilah kita pahami tentang apa itu restitusi. Nah restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa atau murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi suatu momen untuk mereka supaya sadar dan memperbaiki, tidak melakukan lagi. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif, ya, kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi ketika ada masalah kita panggil siswa kita, kemudian kita meminta mereka apa sih kalau misalnya mereka itu melakukan kesalahan itu supaya tidak diulangi apa? Atau kalau misalnya mereka mengulangi lagi, sanksinya apa? Konsekuensinya apa? Konsekuensinya supaya tidak terlambat itu misal saya akan nanti meminta orang tua saya untuk melakukan lebih lagi. Atau nanti misalkan ketika terjadi diskusi kolaborasi dari komunikasi dengan si anak, misalkan ternyata karena dia datang terlambat terus, ternyata karena dia tidurnya malam, karena mabar terus si anak, main game terus, sehingga sampai jam 2 jam 1. Nah apa solusinya? Ya nanti dengan si anak ngomong, ya saya akan tidurnya tidak malam, maksimal jam 10, maksimal jam 9, sehingga besok pagi saya tidak terlambat bangun. Itu kan hari ini. Sehingga nanti ketika dia datang terlambat lagi karena main lagi, maka nanti konsekuensinya dia tidak. Ya. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ini yang disebut dengan ini ada 9 ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan. Jadi kalau misalnya saya, ya, misalnya dengan bapak, ibu guru menjaga komunikasi, misalnya si A menghadapi anak dia sering datang terlambat, dan kemudian kita tanya kenapa, tapi kita tanya itu berikan dia penjelasan kenapa. Ya, awalnya kita memberikan informasi dulu bahwa si bapak dapat informasi dari ini, saya ibu dapat informasi dari Bapak Andi misalnya bahwa kamu datang terlambat, apakah benar? Kemudian kita tanya lagi, kenapa kamu datang terlambat? Ya, sehingga dia menjawab kenapa? Oh, karena kesiangan. Nah, selanjutnya kok bisa kesiangan? Dan kamu tidur jam berapa? Komunikasi seperti itu seperti dengan komunikasi. Sehingga anak tidak terintimidasi. Kemudian apa? Kemudian berikutnya nanti dia kita meminta dia sendiri untuk apa ya, supaya dia datang terlambat lagi. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Nanti kira-kira kalau misalnya kamu nanti supaya dia datang terlambat lagi, kan kamu tahu karena kamu sekali kesiangan. Kamu tidurnya jam 11, jam 12, jam 1 karena seperti itu. Nah apa biar kamu tidak akan terlambat lagi? Nanti dia yang akan menjawab apa solusinya. Ya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar. Restitusi ini adalah cara yang paling baik. Karakter bukan tindakan, jadi dia itu bukan tindakan, mencari solusi. Restitusi fokus pada solusi. Nah ini bahwa restitusi itu kita komunikasi dengan anak itu fokusnya bukan mengintimidasi dia berbuat bahwa dia sangat salah,
tapi mencari bagaimana jalan keluar supaya masalah tadi tidak terulang kembali. Tapi bukan dari kita, dari anak itu sendiri. Kita hanya membuat kesalahan. Dan itu sih mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Ya. Nah ini identitas gagal. Hukuman sesuatu yang menyakitkan tadi sudah. Kemudian konsekuensinya apa? Setelah sesuatu harus terjadi, kemudian apa? Perlu ada. Jadi ada konsekuensi itu perlu ada restitusi selanjutnya. Yaitu restitusi merupakan sebuah pilihan. Kalau ini dari peraturan adalah titik-titik, kamu harus titik-titik. Kalau dia konsekuensinya, apa peraturannya? Oh, karena kamu datang terlambat, kan kamu sudah tahu peraturannya apa. Tahu Bu, apa peraturannya? Kalau datang terlambat, saya harus push up 5 kali. Oke, silakan push up. Kan seperti itu. Bukan peraturannya apa? Dia nggak tahu. Sudah kamu push up 5 kali. Nah itu tiba-tiba. Ya, tapi kalau misalnya datang terlambat, dia sering keluar masuk misalnya, kemudian kita panggil, dapat konsekuensinya apa? Dia sudah tahu. Ya. Nah kemudian apa restitusinya? Apa yang kamu yakini? Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kira-kira apa supaya kamu jadi terlambat? Kenapa? Atau misalnya kira-kira apa untuk memperbaiki hubungan kamu dengan si A? Itu berarti misalnya dari kamu apa solusinya supaya kamu bisa memperbaiki hubungan kamu dengan si A B? Itu anak memberikan pandangan. Kita membuat menarik seperti itu. Yang berikutnya keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Di peraturan itu diganti. Paradigmanya berubah, mindsetnya berubah, pola pikirnya berubah. Jadi paradigmanya bahwa keyakinan ke kelas. Ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kan gitu. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker kalau saat Covid kemarin ya, kemudian menjaga jarak 1,5 meter misalnya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat hadir di kelas? Kan mengapa? Murid perlu mendengar dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan itu saja? Peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya untuk mendukung motivasi intrinsipnya muncul, ya kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi munculnya keyakinan kelas itu ya tadi, ya sebagai bentuk dari kesepakatan bersama kepada siswa sehingga nanti muncul menjadi sebuah konsekuensi. Kesepakatannya ini kemudian kalau misalnya melanggar, konsekuensinya B. Kesepakatannya ini ketika dia melanggar maka konsekuensinya C. Kan sudah jelas sehingga itu menjadi ingatan. Ya. Nah ini budaya positif ya. Jadi dari peraturan kelas kemudian melebar meluas menjadi keyakinan kelas dan menjadi lingkungan positif kemudian muncullah budaya positif. Jadi budaya positif itu bisa dikatakan adalah dia ada 43 unsur di dalam. Nah ini contoh yang mana merupakan keyakinan kelas. Bisa dilihat Bapak Ibu, yang sebelah sini, yang hijau apa yang putih? Kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Di sebelahnya, kesepakatan kelas juga datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Yang berikutnya aktif dalam pembelajaran. Pada intinya bahwa kesepakatan, keyakinan kelas itu adalah sesuatu kata-kata yang memang rata-rata general, sifatnya dia umum. Dan dia jarang sekali menggunakan kata tidak. Dan tadi kita bisa lihat peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas tanggung jawab. Kan tanggung jawab umum ya. Apapun apa yang ada berantakan, kemudian nggak bersih, kemudian ada sampah misalnya, tanggung jawab. Tadi ngambil apa dikembalikan. Jadi semua tidak harus bicara tentang buku. Yang pertama kan dia umum. Kemudian kedua, dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Jadi kalau menghormati itu nggak boleh ganggu, nggak boleh jahilin semua.
kan? Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau itu keyakinan apa? Menghormati orang lain dan berkomunikasi. Apapun waktu, kemudian guru dan sebagainya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Jadi saling menghargai, saling menghormati antar sesama. Kemudian berikutnya dilarang menggunakan narkoba, kesehatan gitu dong. Ya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Jadi bersabar apapun. Kemudian berikutnya gunakan masker, kesehatan dan keselamatan juga. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kasih keselamatan dan juga keamanan. Kenapa? Nggak boleh aku jatuh, nanti luka dan sebagainya. Juga berkaitan dengan keamanan. Ya, itu yang berikut ya. Berikutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Nah ini 5 kebutuhan dasar manusia. Kita bisa lihat kelimanya itu apa? Bertahan hidup. Manusia itu pasti akan bertahan hidup. Kemudian manusia itu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita itu butuh sayang, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, ini menguasai. Kemudian berikutnya kesenangan. Makanya dia melakukan sesuatu itu bukan kesenangan. Tapi bagaimana caranya supaya kesenangan itu tidak membuat orang lain, tidak merusak dia. Nah, ini yang berikutnya. Kemudian berikutnya yang kelima itu adalah kebebasan. Jadi anak itu berbebas. Maka komitmen, intimidasi dan hukuman itu kelima ini agak berbalik. Berikutnya 5 posisi kontrol, ya. 5 posisi kontrol. Nah ini yang pertama penghukum. Jadi 5 posisi kontrol ada yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Jadi kita sebagai guru itu ada 5 posisi kontrol. Apakah sebagai penghukum? Apakah pembuat rasa bersalah? Apakah sebagai teman? Ada ya guru yang akrab gitu ya. Nah itu dia mencoba sebagai teman. Yang berikutnya pemantau. Nah kadang kita sering ketika anak kemudian dia buat salah atau apa, kalau kita awasi. Nah itu contoh pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Jadi ada kita ketika bicara tentang siswa, kita mencoba dalam posisi yang terbaik, yaitu manajer. Di sini kita lihat posisi guru sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah itu adalah menghindari hukuman. Anak akan menghindari hukuman, ya, untuk menghindari hukuman. Sedangkan kalau dia fungsinya sebagai teman dan pemantau, maka mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Maka munculnya nanti kalau kita sebagai teman, sebagai pemantau, itu akan memunculkan anak itu mendapatkan imbalan atau tergantung dengan kita. Kenapa? Bisa saya sebutkan bahwa kalau anak jadi rajin sholat, karena kalau kita awasi masuk sekolah ke masjid, kita pantau, kita iringi, kemudian sholat. Besok lagi kita iringi dia sholat. Tiba-tiba ketika kita tidak ada, kita sakit misalnya, apakah anak kita itu akan seperti yang kemarin? Kenapa? Karena ada kita, maka posisinya tergantung dengan kita. Kan ada seperti itu. Ya. Nah kemudian berikutnya dia sebagai manajer menghargai diri sendiri dengan harapan bahwa siswa itu akan menghargai dia sendiri. Contoh mengajukan pertanyaan, ini contohnya ibu yang sebagai tindakannya, ini ada hasilnya. Kalau dia menghukum, anak itu akan memberontak. Berikutnya menyalahkan orang lain dan juga karena membohong. Aku dihukum. Kemudian apa? Kalau dia membuat aku bersalah, menyembunyikan, menyangkal juga berbohong. Oh enggak Pak. Kalau berikutnya sebagai teman, dia akan tergantungan dengan kita. Kalau nggak ada kita, dia akan tidak punya motivasi. Sama kalau misalnya ada anak kita, kalau misalnya di sekolah itu karena ada kawannya di situ, jika sekolah atau misalnya bimbel, kan ada anak-anak itu kan, karena temannya di situ semua, akhirnya dia ikut bimbel. Saat misalnya ternyata dia sendiri yang bimbel, anaknya nggak, akhirnya izin, dia sendiri, akhirnya dia nggak termotivasi. Kadang kalau misalnya teman-teman izin semua karena satu sekolah, dia juga nggak bimbel, nggak sekolah juga. Nah, tergantung. Yang berikutnya menyesuaikan diri kalau dia memantau, bila dia diawasi. Nah ini kalau dipantau dia akan menyesuaikan diri. Kalau dilihat ada ikut, kalau nggak ada nggak ada. Contoh, dan kalau dia sebagai manajer akan menguatkan pribadi sesuatu. Dampaknya kalau ibu ini
ya, mulai kesalahan, merasa rendah diri, lemah, tidak berdiri, tergantung, menitik beratkan pada sanksi, dan mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, jadi kalau kita sebagai manajer, jadi ini teman pemantau emosi yang paling tinggi, nanti akan apa? Dampaknya bagi murid itu akan mengevaluasi dirinya sendiri, menurut kesadaran dia untuk memperbaiki, kemudian bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi munculnya kesadaran itu, dia baik itu dari dalam. Jadi bagaimana kita memunculkan itu? Kenapa? Karena setiap manusia itu berbeda dan tidak bisa dipaksa. Pernyataan-pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini siapa yang mengatakan membuat orang merasa bersalah? Saya kecewa dengan kamu. Saya kecewa dengan Budi. Saya kecewa dengan si A. Saya kita ngomong seperti itu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar. Kamu tidak pernah becus. Kamu selalu salah. Sehingga apa? Ingat dia salah. Ketika besok dia kamu salah, dia tidak tahu. Dia ambil tidak. Kemudian berikutnya, ini contoh ya. Ini kalau dia berhukum seperti itu, kalau dia pemantau ya, ayolah, bapak begini, ayo lah, surat yang di bapak, ayo deh, minta tolong bapak sebentar, tolong sih, tolong bapak. Akhirnya apa? Ini sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu memberikan penghargaan. Tinggal motivasi ini seperti itu. Kemudian kalau dia manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Kamu gue terlambat terus. Itu ternyata penghukum. Oke. Berikutnya segitiga restitusi. Nah ini segitiga restitusi berkaitan dengan restitusi tadi. Jadi restitusi tadi adalah dialog kita, komunikasi kita itu dengan siswa yang bermasalah, yang ada problem, ada laporan kemudian kita panggil tapi tidak intimidasi, tidak hukum. Ini apa? Muara dari kita menjadi seorang manajer di kelas, manajer bagi guru kita. Manajer bukan menjadi pemantau, bukan menjadi teman, apalagi penghukum. Kita mencoba untuk menjadi ya manajer. Ya. Caranya dengan menerapkan segitiga. Jadi ada 3, ya ini ada nilai apa yang kalian bisa sepakati ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi ditanya kenapa sih kamu melakukan itu? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Iya mas saya ngambil ini misalnya kata Amar. Karena dia ini punya kamu egois misalnya. Boleh kamu pertahankan egoisan kamu. Boleh kamu keras kepala, tapi tambahkan yang lain misalnya pemaaf. Kemudian berikutnya maka kamu belajar cara lain untuk dapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Gak harus mau berantem itu ada nggak sih kira-kira yang lain nanti? Nanti kan anak mikir, ya ada sih pak. Cuma karena sudah emosi, kamu perlu harus berusaha dan sabar. Kemudian apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nanti akan kita kaitkan dengan konsep yang ketiga, yang terakhir menanyakan keyakinan. Kita kembalikan keyakinan yang sudah kita bersama. Apa nilai yang kita percaya di kelas tadi? Di kelas kita apa keyakinannya nak? Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah ini sebenarnya, oh iya saya suka ketika sudah buku saya senang pak. Saya jadi puas pak. Ya, tapi kan itu merugikan orang lain. Apa sebenarnya? Ya kan bisa sih caranya. Nanti dia akan down. Iya sih pak. Kalau kita sebagai penghukum atau dibuat rasa bersalah, dia akan menyembunyikan itu, kemudian dia akan berbuat seperti orang yang sudah bersalah. Nah ini yang tidak kita inginkan. Nah ini intervensi 30. Apa kamu ingin berbuat lebih baik? Kemudian apakah kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu dan seterusnya? Peraturannya apa? Nah ini. Jadi intervensi 30. Intervensi bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat, dengan cara yang frontal. Pertanyaan apa yang diajukan biasanya ditemukan oleh seorang pemantau atau murid. Jadi sebenarnya ini sehingga apa? Tidak mengintimidasi seorang murid, tidak membuat dia tertekan, tidak dia membuat rasa seolah selalu bersalah. Ya, apa yang bisa saya bantu agar kamu semangatnya? Apa yang bapak bisa bantu agar kamu semangatnya? Solusinya apa sih? Coba dari kamu. Nah, Pak, kemudian apa yang kamu inginkan? Kira-kira peraturannya apa? Ya, ini dari saya Bapak Ibu, terima kasih. Jadi guru yang tergerak, dan menggerakkan yang baik.
Mudah-mudahan budaya positif yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kita tentunya, dan tentunya bagi siswa-siswi kita itu menjadi jauh lebih baik. Ya, ada pertanyaan? Cukup ya Ibu ya. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan, diawali dengan keyakinan kelas di pelajaran dengan harapan bahwa budaya positif itu kemudian berkaitan motivasi internal itu muncul dari dalam diri siswa-siswi kita sendiri dan bukan dari kita sebagai guru, sebagai penghukum dan sebagainya. Dan terkait dengan kita mungkin paradigma tentang kesalahan siswa kita sebagai penghukum ataupun pemantau, memberikan penghargaan, itu bisa menjadi hari ini bisa menjadi bahan refleksi kita untuk bisa membuat sesuatu yang baru dan tentunya bisa bermanfaat untuk kita semua dan bagi pendidikan kita. Terima kasih. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsara Aiji dari kelas 12 IPS 3. Kali ini saya ingin menyampaikan pendapat saya mengenai permasalahan yang saya buat yang diselesaikan oleh Pak Heri. Menurut saya, apa yang dilakukan Pak Heri mengenai kasus yang saya lakukan, yaitu sering datang terlambat, Pak Heri mengatasi masalah tersebut dengan tidak mengintimidasi saya. Beliau memberitahu bagaimana cara mengatasi masalah tersebut, dan sebelumnya juga menanyakan dulu kepada saya apa alasan saya datang terlambat ke sekolah. Jadinya saya tidak langsung disalah-salahkan. Yang kedua, saya merasa bahwa apa yang disarankan oleh Pak Heri itu bermanfaat buat saya, sehingga saya